Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam, Koras. Nah, kita berjumpa kali ini dalam BKSN. Apa itu BKSN? Bulan Kitab Suci Nasional, ya, bulan September bagi orang Katolik kita tetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional, sehingga kita secara khusus di dalam bulan ini lebih banyak membaca kitab suci dari bulan-bulan biasanya. Kali ini BKSN ketiga, tema kita Yesus Sahabat KLMTD. Apa itu KLMTD? Kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, ya. Jadi Yesus menjadi sahabat orang-orang seperti itu. Bahan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Baik saudara-saudari, mohon dibantu juga untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Disebutkan dalam Injil ini, ya, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kok tiba-tiba pada suatu kali berdirilah, ini maksudnya apa? Ini berarti sedang dalam pengajaran, ya, di suatu tempat, lalu biasanya orang duduk, kali ini ada yang berdiri, ya, untuk bertanya. Tetapi masalahnya pertanyaan ini untuk mencoba Yesus. Ya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, bagus sekali ya pertanyaan ini, ya, tetapi sayang disebutkan di dalam Injil ini untuk mencobai. Ya, sebutannya aja guru, ya kan sudah sangat sopan. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini harusnya juga menjadi pertanyaan kita. Kiranya apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ini pertanyaan yang sangat mendalam, ya, arahnya hidup yang kekal. Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Mengapa Yesus balik bertanya? Ya, karena ini yang bertanya tadi adalah ahli Taurat, ya. Maka kalau ahli Taurat, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nah, mestinya kan tahu, ya kan? Tetapi bisa jadi tertulis di sana tidak dibaca. Kali ini ditanya lagi, apa yang kau baca di sana? Oh, Yesus kita ini memang pinter, luar biasa. Apa yang tertulis, apa yang kau baca? Lihat yang ada di sini. Dan ternyata orang itu memang membaca, ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh, ternyata orang itu dengan pikirannya tahu, dia pun pernah membaca aturan di dalam hukum Taurat, yaitu yang pertama adalah kasih kepada Allah, dan yang kedua namun sama dengan itu adalah kasih kepada sesama. Dan kasih kepada Allah ini pun juga tidak main-main, dengan segenap hati, ya kan, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Loh, kalau manusia sudah menyangkut dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan kekuatannya, dengan akal budinya, itu seluruhnya. Dan ternyata untuk mengasihi sesamamu manusia, itu juga seperti itu, ya, dan seperti mengasihi diri sendiri. Yesus sekarang menjawab, jawabmu itu benar. Loh, Yesus juga tidak mesti mengecam langsung, ya, ahli Taurat. Kalau memang jawabannya benar, ya dikatakan benar.
Nah, tetapi yang masih menjadi masalah ini, perbuatlah demikian. Apakah orang Farisi bisa berbuat seperti yang dia ketahui dalam pikiran? Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jawaban Yesus ini sesuai dengan pertanyaan pertama tadi. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yaitu yang baru saja engkau katakan itu, perbuatlah demikian, engkau akan hidup. Nah, seringkali menjadi masalah juga bagi kita, bahwa banyak hal bisa kita ketahui dengan pikiran, banyak hal bisa kita baca dengan pikiran, tetapi kalau harus berbuat demikian, itu bukan perkara yang mudah. Ya, tidak juga bagi seorang imam, seorang romo, ataupun biarawan-biarawati yang lain. Ya, sama, perjuangannya sama. Jangan dikira lalu, wah kalau romo terus gampang, enggak juga. Ya, harus tetap dengan berjuang, itu masalahnya. Nah, jawaban Yesus ini membenarkan perkataan ahli Taurat tadi. Nah, tetapi orang yang tadi rupa-rupanya ingin mendesak Yesus, karena tadi konteksnya kan ingin mencobai. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku? Nah, ini kalau tidak hati-hati untuk menjawab siapakah sesamaku manusia, bisa terjebak juga ini. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus? Yesus memberikan jawaban dengan mengajukan suatu contoh kasus, ya, atau peristiwa. Seperti apa itu? Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mengapa disebut turun? Ya, dari Yerusalem ke Yeriko itu, ya, kondisi atau posisi kota Yerusalem itu lebih tinggi dibanding Yeriko. Artinya posisi geografis, ya, bukan posisi yang lain, ya. Yang dimaksud adalah secara geografis Yerusalem memang letaknya lebih tinggi di atas permukaan laut. Maka kalau pergi ke Yeriko, orang mengistilahkan turun. Ya, jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ya, jadi orang itu dirampok. Ya, disebutkan penyamun itu merampoknya habis-habisan, memukulnya. Ya, ini kan menjadi benar-benar orang yang kecil ini sekarang kali ini, ya, lemah juga dan juga miskin. Karena apa? Menjadi orang kecil karena dia tidak berdaya. Lemah juga karena tidak berdaya, karena sudah dirampok habis-habisan lalu juga dipukul, ya kan. Nah, kemudian disebutkan, ya, sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi orang ini dalam kondisi yang betul-betul tidak berdaya. Merampok habis-habisan berarti juga dia sudah tidak punya harta benda lagi yang ada di tangannya saat itu. Nah, kondisi badan lemah atau sedang sakit karena dipukuli, ya kan, harta benda habis, ya. Sekarang ditinggal sendirian di tengah jalan dan disebutkan kondisinya seperti apa? Setengah mati. Ini berarti sakit parah. Nah, ini apa yang diceritakan Yesus ini adalah kondisi orang dengan KLNTD, ya, kecil, ya, lemah, ditinggalkan itu menjadi tersingkir, ya. Dan ketika dipukuli dengan kondisi setengah mati, dia menjadi difabel. Nah, sekarang kita lihat ada seorang imam turun. Nah, ini disebut laki-laki turun melalui jalan itu. Turun itu dari Yerusalem menuju Yeriko. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Artinya dari seberang jalan itu apa? Menyingkiri, ya.
Karena kalau dekat di situ nanti dia minta tolong, masa orang minta tolong nggak ditolong. Nah, sebelum dimintai tolong, orang itu melewatinya dari seberang jalan, menyingkiri. Demikian juga seorang Lewi, ya. Seorang Lewi ini adalah para aktivis dan juga kerabat para imam yang, ya, suku Lewi ini kan tidak mendapatkan bagian tanah di Israel, ya, tetapi dari kedua belah suku ini, suku Lewi ini ada di berbagai tempat, ya, khususnya di tempat-tempat ibadah dan termasuk kerabat para imam, ya, biasanya adalah dari suku Lewi. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi sama ini, ya, nyingkirin orang yang sakit tadi. Jangan sampai nanti dimintai tolong. Sekarang datanglah seorang Samaria. Nah, seorang Samaria yang selama ini selalu hampir bermusuhan dengan orang Yahudi atau dianggap rendah. Mengapa demikian? Ya, orang Samaria sebenarnya sebagian aliran darahnya adalah darah Yahudi, ya, tetapi ketika mereka itu sebagian besar juga menikah dengan orang-orang dengan suku-suku lain, mereka dianggap bukan orang Yahudi asli. Nah, dan ini lebih tidak disukai oleh orang Yahudi daripada orang yang lain. Nah, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, orang Samaria ini malah tergerak hatinya terhadap orang yang kecil, yang lemah itu tadi, ya, yang difabel. Dan boleh dikatakan dia juga menjadi orang miskin, ya, karena seluruh hartanya sudah habis. Ia pergi kepadanya, begitu melihat malah pergi kepadanya. Ini memang niatnya mau menolong kalau ini, ya kan, membalut luka-lukanya. Secara rinci loh dikatakan oleh Yesus di sini dalam peristiwa itu, mendatangi orang yang lemah itu, ya. Pertolongan dilanjutkan dengan membalut, ya kan. Berikutnya lagi, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Maksudnya apa? Ya, kiranya untuk zaman itu biar tidak infeksi, ya, atau ya yang pendarahan itu bisa mulai mampet. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu dibantu dengan keledai, berarti dia lalu berjalan. Lalu membawanya ke tempat penginapan. Dibawa ke tempat penginapan, ya kan. Jadi tidak diletakkan sembarang tempat dan merawatnya. Masih merawat di tempat penginapannya saja masih merawat. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar. Masih memberi uang kepada si pemilik penginapan sebagai cadangan untuk merawat orang yang sakit itu tadi. Rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi memang orang ini benar-benar niatnya menolong, bertanggung jawab. Nah, luar biasa, ya. Orang yang selama ini dibenci oleh orang Yahudi, ya, tetapi ketika dirinya itu sakit malah ditolong oleh orang yang selama ini dibencinya itu, ya. Cukup mengharukan, ya, peristiwa ini. Pertanyaannya sekarang, ya, di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu siapa sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Apakah imam tadi yang melewati, atau orang Lewi yang selama ini juga dianggap suci, ataukah orang Samaria tadi? Ahli Taurat tadi menjawabnya apa? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria. Ya, notabene orang Samaria adalah orang yang dibenci, tetapi ternyata dialah si sesama itu terhadap orang yang dirampok,
ya, orang yang dirampok itu pada akhirnya menjadi orang yang KLMTD, menjadi orang kecil. Ya, kenapa ya? Dia orang tak berdaya, lemah, ya jelas lah karena dirampok dan dia kondisinya seperti itu. Miskin, ya iya karena dirampok, disebut dalam Injil ini tadi habis-habisan. Tersingkir, ya iya karena dia ditinggalkan begitu saja, dan difabel, ya jelas difabel mungkin karena dia saat itu luka-luka dan tak berdaya. Nah, lalu Yesus mengatakan, ya karena ternyata orang ahli Taurat itu tadi sudah mengetahui, oh sesamaku adalah itu, Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini yang sulit, saudara-saudari. Kita pun juga kalau membaca Injil ini akan tahu dan bisa menjawabnya, tetapi untuk sampai perbuatlah demikian, ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, inilah yang oleh Yesus dinyatakan kepada kita. Perbuatlah itu. Kamu sudah tahu dengan pikiranmu, dengan akal budimu, sekarang tinggal perbuatlah itu dan engkau akan memperoleh hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan bacaan Injil yang cukup mendalam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dibantu, jangan lupa subscribe. Bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.